Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa islami bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma warzuqna fahman nabiyyin wa tadawu salim wa ilhaman malaikatan mukarramun rahmatullahi alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwani wa rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan anugerah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya bersama keluarga ahli bait Nabi dan pilihannya, dan mudah-mudahan dengan beserta anak dan cucu kita dan orang-orang yang kita cintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikam dalam hikmah ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa al-a'malu suwarun qadimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utawi pira-pira amal iku suwarun iku pira-pira gambaran qadimatun kang jejeg wa arwahuha utawi pira-pira roh utawi pira-pira jiwae amal iku wujudu sirril ikhlasi iku anane jerone ikhlas fiha ing dalem amal. Kalam hikmah ingkang nomor 11 menika jelasaken tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah ruhul amal, ruhnya amal. Jadi amal ini bisa hidup, artinya amal ini bisa diterima kalau ada ikhlas. Dan ikhlas adalah ruh atau jiwanya amal. Jadi bisa berkembang. Ikhlas itu bisa berkembang, bisa tumbuh. Namanya hidup. Seorang pun hidup mati. Dan dari mati boten ikhlas. Napa riya, napa ujub, napa sombong. Nah niku amal-amal ingkang campuran itu maka mati, tidak ada jiwanya, tidak ada ruhnya. Padahal kan amal sing ana jiwanya, yang ada ruhnya niku akan terus bila yaumil qiyamah. Tergantung amal ingkang diamalaken. Nek cara sing sering kula kalau panjenengan ida mata ila agama wa ta'amalu illa bin salah. Menawi menungso niku sampun sedo coba telu sing boten sedo. Artinya kemanfaatannya masih terus bisa dimanfaatkan. Sedekah jariah ini bermanfaat dan anak yang bisa mendoakan keluarga-keluarganya. Nah, itu jenengipun ikhlas. Ikhlas adalah ruhul amal, ruhnya amal. Dan ikhlas ini adalah menjadi syarat wajib untuk diterimanya sebuah amal. Tanpa ikhlas amal akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti. Makanya al-a'mal suwarun qadimatun. Amal itu
rangkanya bisa tegak, iman. Jadi yang dimaksud amal itu apa? Kalau dijelaskan di sini, al-a'malu guna ibaratun anil harakatil jasmaniyati awil qalbiyah. Jadi amal itu adalah perbuatan dari jasmania kita, perbuatan badan kita, atau qalbiyah, atau perbuatan hati, atau perbuatan hati. Jadi amal itu dibagi menjadi dua, jasmani dan hati, jasmani dan rohani. Kita makan itu disebut amal, itu disebut amal. Lah amal ini bisa menjadi ibadah dan tidak, itu tergantung daripada tingkat keikhlasan. Dan nanti ikhlas itu dibagi menjadi tiga. Ikhlas itu wal ikhlasu ala salasati darajat. Ikhlas itu dibagi 3 derajat. Jadi ada 3 tingkatan di dalam ikhlas. Anggota badan kita ketika beramal dan hati ini ketika beramal. Hati itu ya amal yang berkaitan dengan hati. Apa amal yang berkaitan dengan hati? Ya ikhlas itu namanya apa? Amalan yang dilakukan hati. Menghilangkan sifat sombong berarti itu amalan yang dilakukan oleh hati. Kita sholat, Allahu Akbar, takbir kita, kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Gerakan sholat semua yang kita lakukan itu adalah amal jasmaniyah. Nah, amal hati, amal qalbi di dalam sholat kita adalah satu, hudurul qalbi, hadir hatinya, kemudian khusyuk, kemudian khudu'. Nah, itu namanya amal yang berkaitan dengan hati. Nah, ikhlas ini dibagi menjadi 3. Ada darajatul awam wal khawas wa khawasul khawas. Tingkatan ikhlas itu ada derajatnya orang awam, kemudian derajatnya orang khusus, dan derajatnya orang khususnya orang khusus. Apa pengertiannya ikhlasnya orang awam? Ikhlasnya orang awam ini adalah muamalatul haqqi ma'a talabil hududi ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati. Orang awam itu ketika beramal baik secara jasmania ataupun qalbiyah tadi, maka ketika dia melakukan amal muamalatul haq, melakukan amal yang hak, yang baik, yang benar, ibadah, amal soleh, taat, yang wajib ataupun yang sunnah ibadahnya, ma'atalabil khududid dunyawiyah. Nah, ketika dia beribadah ini disertai keinginan untuk mendapatkan duniawiyah, bahagian duniawiyah. Contoh misalkan dia sholat itu dia ada harapan mendapatkan balasan dari Allah. Dengan sholat itu diberikan kemudahan rezekinya, umpamanya wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wal aqibatu lil muttaqin. Dia ngerti bahwa dengan sholat itu keluarganya tidak diperintahkan, kemudian dia bersabar. Dalam perintah ini itu mempunyai kandungan lamas al-rizqah, mabul mukhalafahnya, berarti Allah itu yang memberikan rezeki.
Artinya dengan sholat itu tidak akan mengurangi rezeki, justru akan bertambah rezekinya. Rezeki itu baik yang sifat materi ataupun yang imateri. Nah ini orang awam baca wirid, baca sholawat, sholawatnya ada niat yang terselubung. Baca sholawatnya bukan hanya untuk Rasulullah. Di balik bacaan sholawatnya itu ternyata untuk Pajero, untuk Fortuner, untuk usaha dagangannya biarlah lancar. Nah itu derajat ikhlasnya orang awam. Ya seperti itu. Sandai sampul tidak apa-apa. Berarti dia masih orang awam di dalam beribadah, di dalam beramal itu tingkatannya dia masih tingkatan darajatul awam ikhlasnya. Wal ukhrawiyah, dan juga untuk mendapatkan balasan ukhrawiyah. Dengan sholat nanti akan dibalas sama Allah mendapatkan surga atau dijauhkan dari siksa neraka, seperti kafif bil badan wal mal wasi'atul rizq wal usur wal ur. Kalau di dunia tadi sholat biar sehat badannya, puasa biar sehat badannya, biar banyak rezekinya, banyak hartanya. Nanti kalau di akhirat biar dapat usur wal ur, biar dapat surga, dapat istana wal ur, dan dapat bidadari. Jadi tak krono sampai ini urip niku pikirane wedok oh nggih. Istana, omah sing wapi terus wedok. Di sini juga sama. Ini perempuan saja. Kalau usahanya jalan pikirannya perempuan saja. Nanti di akhirat pikirannya yang pertama bidadari lagi. Gak kentunya gak kena akhirat sedih pikir kuwi wae. Jadi ibadahnya orang awam itu untuk mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah ikhlasnya orang khawas, ikhlasnya orang khusus. Ikhlasnya orang khusus yaitu selain daripada beribadah untuk mendapatkan dunia dan akhirat tadi, mereka ini talabul hudud al-ukhrawiyah dunat dunyawiyah. Mereka ini tidak ingin dapat balasan dunia. Mereka ini hanya ingin dapat balasan akhirat. Kenapa? Karena kalau dunia itu sifatnya sementara, semu balasan dunia. Jadi dia tidak kepingin, orang-orang khas ini tidak kepingin dapat balasan dunia. Dia ingin dapat balasan akhirat itu sebanyak-banyaknya. Dia takut kalau mendapatkan kebahagiaan di dunia, nanti kebahagiaan itu tidak diberi di akhirat. Ini orang khas. Kemudian ikhlasnya orang khusus, khawasil khawas, khususnya orang khusus, orang yang ma'rifat, itu saja orang yang ma'rifat. Ikhrajul hudud bil kulliyah wa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah wal qiyam bi wadha'ifir rububiyah au mahabbatin wa syauqan ila ru'yah. Kalau ikhlasnya orang khusus, khususnya orang khusus, itu sudah tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan balasan dunia atau balasan akhirat. Ada. Mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tahqiqul ubudiyah. Benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wal qiyam bi wadhaifir rububiyah, dan menegakkan, mendirikan tugas-tugas al-rububiyah, perintah Tuhan, perintah Allah, apa yang diperintahkan dikerjakan. Dan dalam pengerjaan ini betul-betul tahqiqul ubudiyah,
mahabbah, atau menjalankan ibadah ini karena rasa mahabbah, rasa cinta. Jenenge wong cinta itu berkorban, maka dia tidak ingin mendapatkan balasan. Balasannya hanya satu. Yang diharapkan apa? Mendapat cinta dari Allah, mendapat cinta dari kekasihnya Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Wa syauqan ila ru'yati. Namanya cinta, orang yang bercinta pasti ada rasa rindu. Kalau sudah ada rasa rindu pasti ingin bertemu. Wa syauqan ila ru'yati, maka ingin melihat Allah. Itu yang diharapkan mereka itu begitu. Orang-orang makrifat itu. Makanya di dalam doanya Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Saleh, muridnya kita punya Datuk Habib Umar Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Asy'ibah. Habib Salim itu berdoa, Allah, ya doanya itu panjang sekali. Di akhir doa itu beliau, Allahumma rzuqni binawari ila wajhikal karim. Ya Allah, beri saya rezeki, beri saya rezeki untuk melihat wajhikal karim, wajah Engkau al-karim yang penuh dan penuh dengan atau maha karim, maha mulia. Karena tidak setiap orang mukmin itu bisa melihat wajhul karim. Nah, itu doa dari kemudian doa dengan versi yang lain menjadi qasidah, Allahumma syarifni bi ru'yati habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata lagi, ya Allah, muliakan kami, angkat derajat kami, yaitu dengan melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat wajhullah, kemudian wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah, yaitu selalu bisa melihat wajah Allah dan selalu bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Selanjutnya tadi dikatakan bahwasanya ikhlas itu adalah ruhul amal, adalah ruhnya amal atau jiwanya amal. Waruh asirru al-muda'u fil hayawana wa huwa huna ibaratun amma yarusi kamal mu'tabarul amal. Ruh ini asirul muda, sir, rahasia, atau hati yang paling dalam, namanya sir. Yang al-muda'u fil hayawanat, yang disebut di dalam hayawanat. Hayawanat itu bukan hayawan ya. Hayawan itu bukan hayawanat. Maksudnya makhluk yang hidup sama. Seperti apa itu yang di Al-Qur'an itu di dalam Al-Qur'an itu, kembalikan kami kepada darul hayawan, ya, darul hayawan, rumah kehidupan. Rumah, maksudnya rumah yang di akhirat, yang besok nggak bakal mati. Itu hayawan. Jadi ruh itu kan nggak mati kan, begitu. Hayawan, darul hayawan.
Roh itu nggak mati. Buktinya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu ruhin. Ya, kullu nafsin, yang mati itu adalah nafsu, jiwa. Nafsu bisa jadi yang mati itu nafsu badan kita ini, raga kita ini yang mati. Tapi roh enggak mati, karena roh itu adalah amrullah. Roh itu adalah perkaranya Allah. Roh itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ciptaannya, tapi amrullah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Ruh itu amrullah, amru rabbi, urusannya Allah, bukan disebut makhluk ciptaannya Allah, tidak. Berarti ruh ini rahasianya Allah. Ruh, kenapa rahasianya Allah? Karena mempunyai sifat hayawan tadi, mempunyai sifat yang tidak bisa mati. Ya. Maka kalau beramal dasari dengan apa? Ya, sedikit banyak itu bukan takaran. Yang terpenting sedikit atau banyak, yang terpenting itu adalah diterima. Banyak diterima, Masya Allah. Jangankan banyak, sedikit saja atau satu saja dari amalan kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Satu saja itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosa manusia itu akan diampuni oleh Allah. Satu saja. Itu baru satu. Ya kalau dua, kalau tiga, kalau empat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya illa liya'budullaha mukhlishina, kecuali mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Di sini dikatakan mukhlisin. Kan ada perbedaan orang yang baik dengan orang yang berbuat kebaikan. Ada orang soleh dan ada orang muslim. Soleh itu orang yang baik, muslim orang yang berbuat kebaikan. Ada orang yang kholis, orang yang ikhlas, dan ada orang yang mukhlis. Di sini tidak disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha khalisin, tapi mukhlisin. Apa perbedaannya? Mal farqu baina shalih wal muslih? Katanya Nabi as-shalih, orang yang soleh. Orang soleh itu khairun li nafsihi, soleh untuk dirinya sendiri, baik, khair li nafsihi, untuk dirinya. Itu orang soleh. Wala li ghairi, dan tidak untuk orang lain. Wa yuhibbun nas, dan banyak orang yang suka sama dia. Wah, orang baik, dia orang baik. Banyak yang suka. Kalau mukhlis beda lagi. Kalau muslih, orang yang berbuat kebaikan, khairun li nafsihi wa li ghairihi. Dia baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Untuk orang lain, perbedaannya sudah jelas. Untuk orang lain,
berarti baiknya ini membawa berkah. Kalau yang tadi soleh manfaat untuk dirinya sendiri, tapi nggak berkah. Kemudian muslih, wakasiru atubi, banyak musuhnya. Jadi orang muslim itu banyak musuhnya. Rasul dulu waktu masih kecil banyak yang senang, tapi ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, wah mulai musuhnya muncul. Karena apa? Karena mengajak kebaikan, karena merubah suatu kejelekan menjadi kebaikan, satu kejahatan menjadi kebenaran, satu kebatilan menjadi hak, dari bodoh menjadi pandai, dari gelap menjadi terang. Nah ini tidak ada yang mau itu. Kebaikan itu tidak langsung diterima begitu saja. Orang yang menerima kebaikan itu hanya orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Oke. Nah itu yang tadi Rahmat. Jadi betul-betul satu wajib banget sampai tentok mawon. Jadi dipahami bahwasanya poinnya kita beramal itu adalah syaratnya ikhlas. Sebab ikhlas ini adalah ruhul amal. Kemudian ikhlas dibagi menjadi tiga, kemudian ruh,